Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ngobras ya. Kita ngobrol santai ala Salimah dengan Dokter Farida. Ini hari ini kedatangan dokter lagi Salimah ya. Nah ini kenalan dulu Dokter Farida. Ini sebagai pengurus juga ya di Salimah. Iya betul. Silakan. Saya di Salimah sebagai Ketua Bidang Ekonomi di PD Salimah Kota Balikpapan. Sehari-hari aktivitasnya dok? Saya sebagai dokter umum, Mm-mm. saya praktek setiap hari dari pagi sampai sore, Senin sampai Sabtu. Wih, Masya Allah. Jadi dokter Hari ini umum kebetulan ya? lagi cuti. Iya, hari ini cuti ya. Alhamdulillah weekend cuti nih. Iya dok, sekarang saya lagi ini dok. Setelah pandemi kita bicara tentang penyakit menular kemarin ya, COVID ya. Nah sekarang sering banget kita justru mengabaikan tentang penyakit tidak menular. Nah ini saya banyak juga nih dapat penyuluhan di RT-RT nih tentang PTM nih, penyakit tidak menular. Nah sebenarnya ini kok kenapa sih jadi agak terabaikan? Padahal sebenarnya banyak banget nih orang tua udah banyak yang stroke, kolesterol, Iya, diabetes, betul. macam-macam. Betul. Nah itu gimana? Kok bisa akhirnya terabaikan gitu setelah pandemi? Atau Sebenarnya, Heeh, Mbak, waktu COVID heeh. penyakit tidak menular ini sebenarnya udah mulai naik trennya. Kenapa? Trennya malah naik. Betul. Jadi Oh, dari hasil penelitian mm-mm. yang meninggal karena COVID itu ternyata sebagian besar itu adalah orang-orang yang dengan komorbid. Komorbidnya apa? Komorbidnya adalah penyakit tidak menular. Oh iya Jadi betul. komorbidnya karena ada yang sebut ini pasien COVID meninggal, ada komorbid ternyata. Komorbidnya Gula. apa? Tulis ada hipertensi, Heeh. ada jantung, Oh iya betul. ada yang kanker juga, ada yang gagal ginjal, ada yang diabetes. Jadi sekarang di Kementerian Kesehatan juga lagi fokus kita mencoba untuk memberikan pengetahuan lebih kepada masyarakat tentang pentingnya penyakit PTM atau penyakit tidak menular. Nah, saya baca sekilas baca-baca dari pedoman-pedoman, salah satunya adalah penelitian dari WHO tahun 2014. Berarti kan sudah lama ya, Sudah sebelum lama. COVID. Iya Cuman betul. masyarakat mungkin belum terpapar. Udah 8 Ternyata tahun yang lalu dari ya. hasil penelitian penyakit tidak menular dibanding dengan penyakit menular dari WHO itu 57% itu ketemulah dari sekian penyakit yang ada di dunia ini, ternyata 57% kalau nggak salah saya baca itu adalah penyakit tidak menular dan 30% itu adalah penyakit menular. Jadi hitungannya 2 kali lipat kasus dari sejak tahun 2014 penyakit-penyakit yang ada di seluruh dunia itu kebanyakan adalah penyakit tidak menular. Cuman kita kayaknya nggak ngeh aja ya, karena betul. kurang tahu. Karena memang kita selalu berpikiran kalau nular nanti nularin aku gitu kan. Ternyata malah justru PTM itu mungkin bisa jadi Mungkin sudah ada. karena penyakit menular itu suka viral ya. Ya itu sudah. Karena kejadiannya akut, terjadi pada saat itu, hari itu atau minggu itu atau tahun itu. Kalau penyakit tidak menular, penyakitnya yang kadang tidak terasa, tidak ada gejala awal. Tapi setelah dia menjadi komplikasi, akhirnya meninggal, baru ternyata oh pasien ini meninggal karena tekanan darahnya yang tinggi, karena stroke, karena serangan jantung, dan penyakit tidak menular ini sebenarnya bisa dideteksi sejak awal. Tapi karena gejalanya, makanya hipertensi itu disebutnya dengan silent penyakit ya, penyakit yang tidak ada gejalanya. Tiba-tiba dia nggak tahu kalau dia tekanan tinggi karena merasa baik-baik saja, tidak ada keluhan gitu. Nah, bisa jadi karena diabaikan tuh karena kita merasa masih fine-fine aja Ya, nih, nggak ada rasanya. Tadi silent killer ya, silent killer ya, karena killer ya. hipertensi itu Betul. terkenalnya itu karena apa? Saya pernah ya datang istilahnya kunjungan ke pos tempat orang-orang berkumpul, orang-orang lansia. Ketika tensinya luar biasa ya, hitungannya level berat, level 3 ya. Di atas 200 tapi merasa baik-baik saja ya. Setelah saya tanya, loh saya kan sehat, saya nggak sakit, dan istilahnya denialnya tinggi ya. Saya nggak mungkin tensinya segitu. Betul. Saya kalau di tensi harus tensi manual. Kalau sekarang kan kita kemana-mana pakai tensi digital, tapi itu kan sudah sesuai ya. Kita semua di mana-mana mau rumah sakit puskesmas juga pakai tensi digital ya. Udah berulang kali diperiksa, tetap tensinya tinggi dan dia merasa baik-baik saja. Akhirnya dia tidak mau juga berobat kadang. Jadi itu yang susahnya di situ penyakit tidak menular ini ya, karena merasa dia tidak ada keluhan.
Baik-baik saja. Beda ya dengan orang penyakit menular ya. Misalnya malaria nih, demam, menggigil luar biasa. Kan ada gejalanya, nyeri tulang seluruh tubuh, yang ngerasa dia sakit karena ada gejalanya. Lah orang sakit tekanan darah, tensi sampai 200 tidak bergejala, dia merasa tidak sakit. Betul. Nggak mau berobat. Ketemu sudah jawabannya. Orang yang diabetes juga sama ya. Pas dicek gulanya 400 atau 300 diabetes lah ya. Tapi dia merasa baik-baik saja. Saya makan madu, makan ini saya biasa aja, saya sehat. Tapi ternyata kalau ketika dicek gulanya tinggi banget ya. Begitu. Gitu ya. Makanya pentingnya di screening ya. Kita nyebutnya kalau penyakit PTM itu adalah deteksi dini atau screening. Screeningnya ya. Betul. Jadi ada memang tahapannya untuk screening itu ya. Betul, dari Kementerian Kesehatan untuk pencegahan dan penata laksanaan penyakit tidak menular itu, bagian dari itu adalah deteksi dini PTM dengan cara yaitu screening. Itu bisa dilakukan periode waktunya bagaimana dok? Apakah memang dilakukan secara rutin atau bagaimana? Nah kebetulan ini program pemerintah juga yang bagus ya, ini sangat bagus dan kita harus mensosialisasikan. Kebetulan di tempat kerja saya juga rutin untuk men-screening penyakit tidak menular ini lewat screening usia produktif, screening lansia, screening. Namanya screening kan bukan mengobati ya. Betul. Kita datang baru diperiksa, semuanya diperiksa, tinggi badan, berat badan, lingkar kemudian perut, faktor resiko lingkar perut, baru dicek tekanan darahnya. Kalau yang masih muda, usia produktif tuh gula darah. Kalau yang lansia plus kolesterol. Tujuannya apa? Ada nggak resiko mereka itu terkena penyakit tidak menular? Mungkin saya share ya, penyakit tidak menular itu apa aja sih ya? Oh iya betul itu. Saya bilang PTM apa tuh? Saya tuh bingung. PTM baru tahu. Apa aja sih? Siapa tahu ada yang baru tahu loh. PTM ya. PTM dikiranya pertemuan tatap muka nanti. Betul. Kadang sih kita berpikirnya PTM tatap muka ya, karena lagi ngetren-ngetrennya sekolah online ya. Nah, PTM itu penyakit tidak menular itu apa aja yang termasuk yang tadi saya sebutkan ya, hipertensi. Nah, lewat screening caranya apa? Hanya bisa dengan kita mengecek tekanan darahnya, nggak bisa diterawang, nggak bisa di ini ya. Kalau kondisi kedokteran barat ya kita harus melakukan pemeriksaan tekanan darah. Yang kedua diabetes. Diabetes cara tahu dia sakit diabetes pakai apa? Ada gejala? Enggak kadang. Dia taunya saya masih bisa makan yang manis-manis. Kadang saya kalau capek lemes, saya makin banyak minum yang manis-manis supaya saya lebih bugar, padahal ujung-ujungnya ternyata dia tuh gejala diabetes bisa jadi ya. Cara taunya apa ya? Dicek gula darahnya. Dan itu gratis loh Mbak. Screening dari pemerintah itu semua gratis dan itu harusnya dimanfaatkan. Yang ketiga penyakit jantung koroner ya, berhubungan apa dengan tekanan darahnya. Kemudian yang ketiga apalagi kanker. Nah, di screening PTM ini bagian dari pemerintah itu ada program deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim. Caranya deteksinya dengan apa? Itu termasuk di tempat kerja saya sangat sulit mengajak ibu-ibu untuk periksa dua itu ya. Kesadarannya masih mereka berpikir aduh malu dan sebagainya dan sebagainya. Padahal deteksi kanker payudara dengan program dengan teknik sadar payudara sendiri ya. Yang kedua kalau untuk yang kanker rahim itu dengan tes IVA. Itu kan di puskesmas bisa. Gratis loh padahal. Ada program ya. Kemudian ada penyakit paru-paru kronis. Ya tadi ceritakan ya kita sebelum acara ini juga salah satunya itu yang kadang diabaikan. Yang saya bilang sebelumnya ya, jadi kita tuh kalau mau batuk, saya kan perokok, wajar aja saya batuk. Jadi kan istilahnya pembenaran bahwa saya nggak masalah kalau batuk karena saya memang merokok. Nah harusnya ditanya ini kenapa dia batuk, kenapa dia sakit. Kalau merasa memang batuk, kalau di kita ya diajarin kalau batuk berapa hari pun, sekarang lagi program kita men-screening karena TBC itu termasuk yang lumayan banyak ya, endemis lah di Indonesia ini. Penyakit infeksi yang berbahaya bisa menyebabkan kematian dan endemis. Jadi setiap pasien yang batuk itu harus diperiksakan dahaknya. Kalau dulu waktu awal-awal kita berpikir kalau batuk pilek pasti COVID.
Nah, kita melalui pemeriksaan ya, nggak mungkin langsung dinyatakan iya kalau tanpa ada pemeriksaan. Nah, sekarang ketika endemisnya udah mulai menurun, ya kita periksa setiap batuk yang lebih dari 5 hari atau batuk yang produktif batuk yang ngeluarin dahak itu sebaiknya diperiksakan. Dan pemeriksaannya itu gratis di puskesmas di seluruh Balikpapan. Ya, usahakan jadi kalau ada yang batuk, ya usahakan periksakan. Tujuannya tuh melihat ada kemungkinan penyakit paru-paru. Sebenarnya itu bagian dari penyakit menular ya. Kita bahasanya ini penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular ya. Artinya berarti beberapa macam tadi penyakit tidak menular itu sebenarnya semuanya sudah ada fasilitas screeningnya ya. Betul. Betul. Dan itu gratis loh. Ya. Jadi sebenarnya kalau lihat di saya kebetulan menjalankan programnya Dok. Jadi memang ada posyandu balita, posyandu remaja dan posyandu lansia. Itu semuanya gratis dan ibu-ibu mau periksa IVA juga ada di setiap Sabtu kayaknya. Gratis juga. Dan sayangnya memang kesadarannya atau istilahnya ibu-ibu tuh kebanyakan malu. Padahal lebih baik kita antisipasi dulu ya. Pertama malu, yang kedua malas antri, yang ketiga ngapain sih cuman ngukur tensi doang, misalnya cek itu gampang aja dan akhirnya mengabaikan. Padahal di tempat kerja saya ini kita ada target Mbak Tari. Oh ada targetnya. Jadi pemeriksaan itu harus dilakukan targetnya sekitar kalau dilihat dari tiap wilayah kan beda-beda targetnya, kita tuh sekitar 20 ribuan lebih dan kita baru mencapai berapa persen ya, di bawah 20%. Jadi sangat rendah. 20.000 tuh untuk target ini seluruh Indonesia ya. Ada gitu. Namanya target screening usia produktif, ada target screening lansia, dan kita menjaring ada tidaknya penyakit hipertensi atau penyakit diabetes. Itu targetnya rendah semua. Karena apa yang mau kita periksa ini kadang daerah-daerah yang datangnya kadang ada yang kita datang pemeriksa kadang tidak tertarik untuk diperiksa atau malas antri dan sebagainya. Antusiasmenya ya. Kemudian ya faktor juga kalau dari segi fasilitas, maksudnya alat dan sebagainya kan ada ya. Tinggal timingnya aja. Cuman juga banyak masyarakat yang kadang ketika datang ya pengunjungnya sepi, terutama daerah-daerah tertentu yang susah dijangkau. Padahal ini kegiatan ini penting seperti itu. Akhirnya kita kemarin sasaran yang paling enak itu hari mendatangi sekolah-sekolah. Tapi kita juga dijadwalkan lah rutin. Ya, kalau itu untuk usia produktif cocok itu ya kalau sekolah kan. Nah ini kalau lansia memang mau tidak mau harus datang ke RT ya istilahnya makanya harus ada kegiatan-kegiatan posyandu lansia. Itu bagus digalakan supaya ada pemeriksaan itu dan kerjasama dengan tiap puskesmas itu bagus sekali. Karena screening ini penting, kita akhirnya jadi tahu lah penyakitnya ya. Betul nggak? Resikonya apa nih? Misalnya tadi kalau mau kita tahu resiko penyakit tidak menular atau tidak kan harus diperiksa dulu. Nah, saya datang ke beberapa sekolah dan mulai men-screening, ternyata ada anak sekolah gula darahnya sudah 400. Oh. Kita tanyalah, kamu diabetes? Enggak. Kamu gimana pola makannya? Ditanya karena salah satu screening itu adalah screening pola makan. Betul. Ternyata pola makan pada anak muda zaman sekarang kan bedanya dengan orang zaman dulu ya. Iya, beda banget. Kita masih kecil ya. Iya. Kita satu umur ya. Satu generasi ya. Minumannya ya minum air putih atau apa, teh kan, aja. Di warung juga makanan-makanan tertentu juga kalau dikasih uang ya, benar nggak? Banyak nggak ada uangnya dulu ya. Ya itu, jadi kita makanan apa yang disajikan oleh orang tua ya. Betul. Jajanan juga nggak sebanyak sekarang kan? Sebanyak sekarang. Sekarang banyak makanan-makanan viral ya. Iya, makanan kalau dulu kan nggak ada. Iya. HP juga nggak punya ya. Nggak punya. Kita adanya pakai telepon biasa ya, telepon rumahan, telepon kabel. Jadi di situ screening itulah yang kita mau tahu. Makin mudah di screening, makin ketahuan, makin menurunkan tingkat komplikasi atau kematian yang akan terjadi pada orang-orang yang penyakit tidak menular ini. Orang yang hipertensi dengan komplikasi, kita tahu dia komplikasi, kalau biar diobatin kan harus dicek dulu ya istilahnya. Jadi screening itu tujuannya adalah mendeteksi kita ini hipertensi atau bukan. Kadang ada yang ketemu di tempat kerja saya, Pak tensinya tinggi banget, Bapak memang hipertensi? Hah? Iya kah? Aku bilang, saya nggak tahu. Bapak suka periksa? Nggak pernah. Padahal udah umurnya 40-an lebih ya, udah kerja. Jadi pada prinsipnya ternyata screening itu salah satunya adalah minimal meningkatkan ke setiap masyarakat di Indonesia itu untuk minimal memeriksakan dirinya sendiri setahun sekali lah minimal. Ya kan Rasulullah sendiri kan betul ya Bu.
Cobalah medical check up ceritanya. Ya model medical check up versi puskesmas kan yang murah meriah, gratis. Ya dengan tadi screening, tadi usia produktif. Karena yang diperiksa semuanya, nggak terlalu mahal-mahal, nggak usah sampai periksa jantung dan ya tensi dulu lah. Lihat indeks mata yang basic dulu berarti yang ringan-ringan dulu, yang murah, yang ada, yang tersedia oleh yang difasilitasi oleh puskesmas. Selanjutnya kalau memang ada tindakan yang lebih lanjut, kalau ketemu oh ternyata hipertensi, oh setelah diwawancara petugas medis ternyata ada resiko untuk jantung, mungkin itu yang mulai pemeriksaan lanjutannya. Setelah dicek darah ternyata kolesterolnya tinggi atau misalnya gula darahnya tinggi, seperti itu. Walaupun ternyata fasilitas itu belum ketemu, misalnya berobatnya nggak pernah nih ke fasilitas pemerintah, ada fasilitas dari kantor atau yang swasta, minimal kita memeriksakan diri, mendatangi dan memeriksakan diri gitu untuk medical check up yang ringan-ringan dulu, tensi atau pemeriksaan dasar seperti itu. Termasuk asam urat juga. Jadi kalau misalnya pemeriksaan dasar apa? Kadang kita berpikir, wah uangnya kalau banyak, kalau nggak banyak gimana Bu? Apalagi kondisi COVID gini ya. Terdampak secara ekonomi. Dengan keterbatasan biaya, itu gula darah. Tujuannya adalah untuk ada tidaknya kita diabetes. Tensi kan nggak mahal. Apalagi kalau kita ke puskesmas bayar 10.000 obat gratis. Semua diperiksa. Apalagi kalau punya BPJS semuanya gratis. Baru untuk jantung, ya kalau ada keluhan jantung dengan pemeriksaan dasar hanya dengan stetoskop kita bisa memprediksi lah kemungkinan besar dia ada masalah jantung atau tidak, ditanya keluhan dan sebagainya kan. Rokok paru-paru ya kalau diwawancara ya ada kebetulan dia misalnya ternyata ketemu nih perokok, ya udah kita edukasinya supaya berhenti merokok, stop merokok dan sebagainya. Asam urat juga termasuk perempuan tadi ya. Deteksi kanker yang payudara dan leher rahim itu dengan IVA tes ya. Itu murah meriah. Dan kalau di puskesmas gratis kok. Itu tinggal bawa BPJS aja. Peminatnya sangat sedikit, malah kebanyakan nggak ada. Jadi kita ini bingung gimana ya cari ibu-ibu yang mau dites IVA ini susah sekali. Ibu-ibu kader harus bergerak dan terus mensosialisasikan karena memang ini adalah cuman bagian setahun dari edukasi. Sekali, Mbak. Screening itu setahun sekali aja. Iya, setahun sekali aja susah. Apalagi sebulan sekali gitu ya. Iya. Kalau asam urat juga termasuk ya Dok, perlu nggak itu pemeriksaan untuk sebagai pemeriksaan ringan? Boleh aja kalau memang pola makannya nggak bagus atau ada keluhan. Lansia kan ada juga yang. Jadi prinsipnya yang tadi saya sebutkan sih sebenarnya, kalau yang lainnya tambahan gitu. Ya. Jadi kalau pada lansia mungkin apalagi kalau kita ngerasa pola makan yang sudah nggak bagus ya, sering gorengan. Itu makanan favorit itu. Berarti ya cek kolesterol. Gitu. Tapi kalau untuk screening usia produktif nggak pakai kolesterol. Jadi kita prinsipnya kalau pemeriksaan kolesterol pemeriksaan karena pola makan. Kalau pola makan kitanya udah nggak bagus ya mau dicek ya monggo silahkan. Tapi yang gratis itu yang gula darah ya. Kalau yang usia produktif. Tapi kalau lansia plus kolesterolnya. Kadang ada beberapa pasien tuh sering rutin tiap bulan meriksakan gula darah. Saya mau cek. Sebenarnya bagus aja ya, nggak apa-apa. Cek gula darah, asam urat, kolesterol, pokoknya saya periksa lengkap tiap bulan periksa lengkap. Nah, kalau diabetes itu nggak bisa mendadak ya. Bulan kemarin normal, bulan ini tinggi. Kalau dia posisinya bukan diabetes, jadi nggak perlu setiap bulan. Tapi kalau kolesterol tergantung dari pola makannya. Kalau memang pola makannya nggak bagus, cek tiap bulan ya sebaiknya boleh diperiksakan gitu. Jadi sebenarnya yang paling tahu ya juga kan tergantung makanan. Jadi sebenarnya kita yang paling tahu ya, iya kan Dok? Betul. Jadi kalau misalnya ibu memang ada keluhan kan, misalnya emang pola makannya gimana kok, mintanya dicek semuanya. Jadi akhirnya yang nggak perlu saya nggak usah, gula darah nggak usah lah. Ibu kan bagus kemarin, kenapa diulang terus? Kecuali memang pasien diabetes ya wajib. Ya sebulan sekali usahakan dicek. Gitu. Baik Dok, tadi kita sudah tahu masalah macam-macam PTM sudah. Nah sekarang pencegahannya selain screening, ini kan screening memang salah satu caranya supaya kita tahu. Nah selain screening apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyakit-penyakit tidak menular ini? Nah ini yang penting ya, sebelum mengakhiri hari. Iya betul. Pencegahan itu pertama pola makan sehat. Ini lagi pola makan sehat. Kayaknya udah dari zaman dulu ya sampai sekarang ya kadang kita bosan pasti ujung-ujungnya jawaban dokter begitu ya. Yang sehat seperti apa? Pertama diet itu bukan berarti kita mengurangi makan, tapi membatasi rendah lemak. Lemak apa tuh? Tahu lah ya.
yang yang Ini kelemahan yang emak-emak ini. ngambang-ngambang kalau kita beli bakso Iya. atau misalnya goreng-gorengan ada minyaknya dan sebagainya ya, itu kan yang lezat-lezat ya, yang gurih-gurih itu yang berlemak. Kemudian Dan kebanyakan wanita emang suka yang gurih-gurih lah dok ya. Jadi kayak gorengan, bakso enggak, itu kayaknya suka. laki-laki juga deh. Oh iya kan? Nanti saya tanya itu. Iya, kemudian rendah garam. Rendah Nah, garam. lagi ngetren-ngetren biasanya makanan-makanan viral itu yang kebanyakan garamnya ya, yang Karena asin-asin, gurih-gurih kan. keripik-keripik, apa makanan-makanan fast food ya. Kemudian no sugar, jadi nggak boleh manis-manis. Ay. Itu makanan-makanan yang ngetren-ngetren ya, Iya, yang semuanya mudah meriah dan gampang dibeli. Dan di GoFood itu banyak pilihan yang menggoda iman ya. kesukaan saya semua Kemudian itu. hindari 4P. 4P. Ya, perasa, pewarna, pengawet, pemanis. Itu yang makanan sehat ya. Tadi udah 4. Baru ada tambahan, ini saya ngambil dari pedoman yang tadi saya share tadi pagi. Itu adalah masakan rumahan. Masakan rumahan. Jadi kita harus Jadi masak. jangan jajan, jangan beli gitu. makannya, jangan beli. Itu berarti kita harus makanan beli, masak atau makanan bagaimana beli. dok? Iyalah. Oh iya. Ternyata makanan sehat itu makanan dari makanan ibu di rumah. Makanan ibu di rumah. Jadi kita sebagai seorang ibu harus sering masak. Oh iya. Ini sindiran halus buat saya. Buat saya juga. Jadi apa? Karena apa? Makanan rumahan itu biasanya menggunakan rempah-rempah yang justru bisa untuk meningkatkan imunitas tubuh. Tidak hanya untuk penyakit menular ya, tetapi untuk penyakit tidak menular tuh juga perlu imunitas. Jadi itu ya makanan sehat itu ya yang saya sebut itu dari pedoman yang saya tadi itu kabarnya semuanya ya kayaknya simpel, ternyata itu yang kadang kita semuanya dilanggar ya, bener nggak? Iya, karena emang kalau makanan ini agak-agak berat gitu ya, karena emang hubungannya memang karena kita kesukaan kita kan, habit kita bernafas ya. Iya, Ya kan, betul. setiap hari yang dilihat itu lagi, tapi kalau kita nggak konsisten akhirnya dilupakan lagi, dilanggar lagi semuanya dan akhirnya menumpuk, akhirnya jadi tadi kita menggemuk, lingkaran perut membesar ya. Iya, betul. Nah, gitu. Yang kedua aktivitas fisik. Tetap harus beraktivitas fisik Itu ya. pencegahan keduanya adalah aktivitas fisik. Ternyata di pedoman itu tulisannya apa ya? No mager bahasa sekarang apa tuh? Mageran. Ya, Ya jadi kan kita harus bergerak ya, tetap aktif karena bergerak. apa? Sekarang dunianya adalah dunia digital, Betul. dunia HP, di mana-mana orang pakai HP, anak kecil, anak bayi juga, ada balita, udah remaja, orang tua juga ya, emak-emak juga ya, banyak yang saya punya banget HP. itu. Jadi jangan malas gerak. Apalagi sekarang pencet TV pakai remote. Pencet AC? AC apa remote? Beli sayur pakai HP aja. Pencet mesin. Mau nyuci baju tinggal pencet juga ya. Pencet. Apalagi ya, yang semua dipencet-pencet, kita tinggal rebahan, duduk-duduk. Udah berapa menit, setengah jam selesai. Kalau dulu saya masih awal-awal nyuci, Iya, betul. bilas baju masih ini ya. Kalau sekarang semua pengennya pakai segala mesin. Jadi no mager. Jadi caranya apa? Dengan kita konsisten olahraga setiap hari minimal 30 menit. Jadi di pedoman tersebut ada tulisannya melangkahkan kaki kita 10.000 langkah setiap hari. 10.000 langkah. Kan ini ceritanya pencegahan ya. Iya, betul. Maukah kita dalam 5 tahun ke depan kita meninggal karena serangan jantung? Ada loh yang umur 20, pasien saya yang 20-an. Saya bilang, ini umur berapa sih? Kok udah minta rujukan ke dokter spesialis saraf? Saya lihat ternyata stroke padahal umurnya masih di bawah 30. Terus ada nggak yang sakit PTM ini kanker umur 30? Ada. Teman dekat saya ya meninggal usianya 30-an karena kanker rahim. Jadi kita harus hati-hati, jangan berpikir saya kan masih muda, saya nggak sakit apa-apa, nggak mungkin saya sakit yang sifatnya bisa menyebabkan kematian. Ternyata banyak ya sekarang kasus-kasusnya. Jadi itu yang penting adalah pencegahan. Jangan udah sakit baru kita heboh ya. Ya karena tadi kita kembali prinsipnya kalau PTM tuh nggak kerasa dulu kan, nggak ada gejalanya, makanya pencegahan yang harus diutamakan. Tadi udah 2 ya. 2, makan, ketiga, gerak. Kita menghindari obesitas. Ini sindiran berat buat saya pribadi. Aduh, ini problematika semua emak-emak di Indonesia. Ya, karena apa? Obesitas itu salah satu faktor
terutama sekarang banyak anak-anak obesitas ya, bayi obesitas, anak-anak obesitas. Kita berpikir nggak apa-apa, kan sehat anak saya kalau anak saya gemuk. Padahal sekarang sudah dilihat bahwa anak-anak yang obesitas juga larinya nanti bisa jadi penyakit tidak menular yang lebih hebat lagi penyakit-penyakitnya. Nah, patokan obesitas apa? Dicek IMT. IMT itu ngukurnya dari mana? Cek tinggi badan, cek berat badannya, baru dihitung. Hitung sendiri aja, nanti jangan lebih dari 27 nilainya. Hitungannya gimana, Dok? Tinggi badan dibagi kebalik. Berat badan dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Atau di googling aja. Bisa. Di googling ada alat, kita masukkan tinggi badan kita, berat badan kita, langsung keluar IMT-nya. Pokoknya jangan lebih dari 27. Kemudian lingkar perut. Kita tahu obesitas dari lingkar perut. Kadang kalau screening kan suka diukur. Betul. Mau ngukur apa? Ngukur baju, padahal tujuannya lingkar perut. Kalau laki-laki nggak boleh dari 90, kalau perempuan nggak boleh lebih dari 80. Keempat, tadi kan jangan obesitas ya. Jadi kita kalau lingkar perutnya sudah lumayan besar, berarti harus mulai sit up. Yang penting olahraga ya, Dok ya. Yang keempat, deteksi dini ya. Deteksi dini, screening tadi ya. Kanker payudara leher rahim ya, terutama yang wanita yang 30 ke atas, yang sudah menikah, yang sudah melakukan hubungan seksual, sebaiknya memeriksakan diri ada tidaknya minimal 1 tahun sekali ya, ada tidaknya kanker itu. Ya, itu 4 itu. Jadi yang pertama ada makanan, yang kedua ada gerak ya, kita nggak boleh malas gerak nih. Terus yang ketiga tentang kegemukan, obesitas kita harus hitung juga ya. Betul. Yang keempat adalah screening atau deteksi dini untuk kanker ya. Masya Allah ya, baik. Itu luar biasa ya. Jadi kita tadi tahu ya bahwa PTM itu sering diabaikan karena mungkin gejalanya kita nggak muncul dulu, kita merasa baik-baik saja, fine-fine aja, jadi sehingga kita sering mengabaikan. Padahal dampaknya luar biasa dan ini menjadi ternyata 57% ya. Itu tahun 2014 tahun ya. 2014. Saya belum baca lagi. Nah, itu sudah berarti 8 tahun yang lalu ya. Nah, itu ternyata disebabkan oleh penyakit tidak menular. Ya. Itulah ternyata memang perlu edukasi ya, terutama untuk apalagi kalau di kader RT. Kader-kader posyandu ini harus sering diedukasi. Ibu-ibu tiap tahun harusnya minimal sekali lah IFA tes. Semuanya gratis fasilitas itu dan kita tinggal manfaatkan. Cuma seringnya kita malas. Nah, jangan malas berarti ya, Dok ya. Ya, terima kasih dokter. Hari ini luar biasa sekali. Kita banyak jadi tahu supaya kita bisa mencegah PTM. Betul banget. Ini banyak problematika itu lansia akhirnya tidak bisa produktif. Bukan lansia aja, usia produktif tapi tidak jadi produktif karena PTM. Iya, jadi inilah kenapa podcast Salimah dibuat, salah satunya tujuannya mengingatkan hal-hal yang tadi kadang dilupakan. Iya, betul. Terutama saling mengingatkan ini ya. Diingatkan aja sering lupa ya, Dok ya. Baik, terima kasih. Itu hari ini kita sudah ngobras ya, ngobrol santai ala Salimah bersama Dr. Farida. Terima kasih Dr. Farida. Sama-sama. Mudah-mudahan sukses selalu. Kita ketemu di acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.